Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safa Komaria Romadona, NIM 2041050100062 dari PS3. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis lembaga keuangan di Indonesia. Secara umum, kita mengenali sebagai jenis lembaga keuangan di Indonesia, di antaranya yaitu Bank Sentral. Bank Sentral adalah bank yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968. Junto Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Junto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 yang memiliki tugas untuk mengatur peredaran uang, mengatur pengarahan dana-dana, mengatur perbankan, mengatur perkreditan, menjaga stabilitas mata uang, mengajukan pencetakan atau penambahan mata uang rupiah, dan lain sebagainya. Bank Sentral hanya ada satu sebagai pusat dari seluruh bank yang ada di Indonesia. 2. Bank Umum. Bank umum adalah lembaga keuangan yang menawarkan sebagai layanan produk dan jasa kepada masyarakat dengan fungsi segera menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam berbagai bentuk, memberi kredit pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan, jual beli valuta asing atau falas, menjual jasa asuransi, jasa giro, jasa cek, menerima penitipan barang berharga, dan lain sebagainya. 3. Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank menunjang yang memiliki keterbatasan wilayah operasional dan dana yang dimiliki dengan layanan yang terbatas pula, seperti memberikan kredit pinjaman dengan jumlah yang terbatas, menerima simpanan masyarakat umum, menyediakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, penempatan dana dalam SBI atau Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat atau surat berharga, tabungan, dan lain sebagainya. Bentuk lembaga keuangan di Indonesia. Di antaranya 1. Lembaga non-bank. Pengertian lembaga keuangan bukan bank atau sering juga digunakan istilah sebagai keuangan non-bank adalah semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana, terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga atau menyalurkan dalam masyarakat, terutama guna pembiayaan investasi perusahaan untuk mendapatkan kemakmuran dan keadilan masyarakat. 2. Lembaga keuangan. Secara umum dapat dikatakan bahwa bank sebagai lembaga keuangan menjadi pihak perantara bagi sektor rumah tangga dan sektor industri, khususnya di dalam penyerap dana dari sektor rumah tangga dalam bentuk tabungan dan menyalurkan kepada sektor industri. Jenis lembaga keuangan non-bank. Adapun jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank yang ada di Indonesia saat ini. Di antaranya 1. Perusahaan asuransi merupakan perusahaan yang bergerak dalam usaha pertanggungan. 2. Dana pensiun merupakan perusahaan yang kegiatannya mengelola dana pensiun suatu perusahaan pemberi kerja. 3. Koperasi simpan pinjam yaitu menghimpun dana dari anggotanya kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggota koperasi dan masyarakat umum. 4. Pasar modal merupakan pasar tempat pertemuan dan melakukan transaksi antara pencari dana dengan para penanam modal dengan instrumen utama saham dan obligasi. 5. Perusahaan anjak piutang merupakan yang usahanya adalah mengambil alih pembayaran kredit suatu perusahaan dengan cara mengambil kredit bermasalah. Perbedaan lembaga keuangan bank dan non-bank. Secara umum, lembaga keuangan bank memiliki peran untuk menerima dana dan memberi pinjaman untuk masyarakat. Sementara lembaga keuangan non-bank memiliki peran
dalam mengumpulkan dana, menyalurkan uang dengan mengeluarkan surat-surat berharga untuk pembiayaan investasi perusahaan yang butuh pinjaman. Perbandingan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan kegiatan 1. Himpunan dana. Bagi bank, secara langsung berupa simpanan dana masyarakat atau tabungan, giro, deposito. 2. Secara tidak langsung dari masyarakat atau kertas berharga dan penyertaan pinjaman atau kredit dari lembaga lain. Non-bank, penghimpunan dana secara tidak langsung dari masyarakat terutama melalui kertas berharga dan bisa juga dari pernyataan seperti pinjaman atau kredit dari lembaga lain. Kegiatan 2. Penyaluran dana. Bagi bank, 1. Untuk tujuan modal kerja investasi konsumsi kepada badan usaha dan individu. 2. Untuk jangka pendek, menengah, dan panjang. Non-bank, terutama untuk tujuan investasi. 2. Terutama kepada badan usaha. 3. Terutama untuk jangka menengah dan panjang. Lembaga keuangan dan kebijakan moneter. Peranan kebijakan moneter dalam suatu perekonomian biasanya nampak jelas pada waktu perekonomian tersebut berusaha menciptakan dan memelihara suatu tingkat kestabilan ekonomi. Umumnya kebijakan moneter dianggap kurang mempunyai peranan yang menentukan bagi laju pertumbuhan ekonomi apalagi dalam masalah pemerataan pendapatan dan peluasan kesempatan kerja. Sistem moneter termasuk lembaga keuangan merupakan sarana untuk pembentukan dana alokasi tabungan masyarakat, di samping sarana lain seperti kebijakan fiskal dan penyisihan keuntungan perusahaan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.